Izinkan saya mengutip apa yang sudah kita baru saja lalui, khususnya buat teman-teman di Bali, recover together, recover stronger. Saya berusaha untuk tetap realistis dan menjaga rasa optimisme itu. Jadi bahwa banyak sekali prediksi-prediksi dan banyak juga berita-berita yang mengsiur bahwa tahun depan dunia akan mengalami masa-masa susah dan bahkan beberapa negara-negara maju yang notabene adalah feeder market buat kita di inbound sini akan mengalami resesi ekonomi. Akan tetapi whatever it is bahwa sepanjang semangat kita masih menyala-nyala, sepanjang kita bisa bersama-sama saling membackup, saya yakin, aku yakin bahwa kita akan bisa melalui apapun namanya itu resesi itu. Setelah 2,5 tahun pariwisata mengalami mati suri, bersyukur pertengahan tahun ini pariwisata mulai bergulir. Cukup banyak sudah wisatawan datang, didukung dengan beberapa kegiatan di dalam negeri seperti MotoGP, agenda G20, beberapa kongres yang diselenggarakan di dalam negeri, termasuk International Conference on Quality Control Circle di penghujung tahun ini, serta datangnya wisatawan kapal pesiar ke berbagai pelabuhan di Indonesia. Tetapi sayangnya banyak ahli ekonomi memprediksikan bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi global. Jika ekonomi mengalami stagnansi atau bahkan penurunan, tentunya juga berdampak pada pariwisata. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa tokoh inbound tours untuk mendiskusikan hal ini. Kami akan berbincang dengan Ibu Hasyana S. Ashadi, Managing Director Marintour Indonesia, pangsa pasar wisatawan Eropa dan Timur Tengah. Bu Yana, boleh berbagi sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Marintour pasca pandemi? Marintour pasca pandemi memang sudah mulai menerima tamu-tamu kembali, baik dari Eropa maupun dari Timur Tengah. Yang dari Eropa itu begitu Indonesia dibuka, airline terbang ke Indonesia mulai ada tamu-tamunya sampai kemudian cukup ramai pada waktu summer, bulan Juli, Agustus, September. Ya, terus menuju ke sini, menuju Desember agak turun-turun sedikit. Nanti Desember barangkali naik lagi sedikit, turun lagi sampai Maret yang akan datang akan mulai naik lagi. Biasalah siklusnya Eropa itu ya. Kalau siklusnya Timur Tengah itu waktu lalu memang agak terlambat masuknya karena ketidakpastian dan berubah-ubahnya peraturan. Waktu itu kan buka tapi masih PCR, harus begini, harus begitu. Mereka agak lambat gitu, tapi setelah semuanya tadi permudah semuanya, Timur Tengah juga mulai masuk. Ya sekarang sedang berjalan terus. Yang biasanya bulan-bulan ini juga mulai berkurang, ini masih ada. Dari sisi jumlah sih belum sebanyak waktu 2019 tentu saja ya. Gitu. Tapi kita berharap ini naik terus gitu. Oke, jadi artinya sudah ada geliat bisnis setelah pandemi itu ya, Bu Yana. Apa tanggapan Bu Yana mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours pangsa pasar Timur Tengah. Monggo, Bu. Memang perkiraan resesi itu sudah digulirkan. Dan kita berharap-harap cemas aja nih ya, apa yang akan terjadi. Karena itu kan perkiraan berdasarkan apa yang berkembang kemarin-kemarin dengan situasi dan kondisi yang orang-orang, khususnya dari sisi orang-orang perekonomian, statistik dan lain sebagainya, tentu kemudian memprediksi itu gitu. Tapi mereka juga kan nggak diam saja. Artinya kalau mereka nggak melakukan apa-apa, resesi itu memang datang gitu. Tapi mereka kemudian melakukan
langkah-langkah atau cara-cara bagaimana caranya kalaupun nanti benar-benar resesi, maka resesinya itu tidak terlampau dalam lah gitu dan tidak dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, itu dilakukan segala cara dan dikabarkan juga kan katanya Indonesia itu tidak akan masuk resesi. Tapi kita kan nggak hidup sendirian ya. Kalau kita nggak resesi tapi tamu nggak datang, kan ya sama juga gitu kan. Nah, jadi ini memang ketidakjelasan ini memang kita harus benar-benar lihat, pantau, hitung-hitung, dan terus melakukan perhitungan-perhitungan atau prediksi-prediksi sehingga kita tidak terperosok terlalu dalam. Tapi khususnya pasar Timur Tengah, kan tahu sendiri kalau pasar Timur Tengah tuh kan kebanyakan memang tamu-tamunya itu adalah tamu-tamu yang lumayan kalangan menengah dan menengah ke atas ya gitu. Ya. Jadi pada saat pandemi pun waktu lalu kita tahu Turki dan Dubai itu bisa buka, mereka pun ke sana. Hampir tiap 2 bulan sekali mereka ke sana. Karena jenuh di negaranya sendiri, bisa terbangnya adalah ke Dubai dan ke Turki, ya mereka lakukan itu. Gitu. Nah setelah bisa terbang kemana-mana, tentu mereka lakukan itu juga. Intinya dari sisi resesi-resesi itu sih Timur Tengah mungkin juga nggak terlampau terpengaruh gitu ya. Tapi yang kita lihat juga adalah dari ketersediaan seat pesawat. Karena sampai hari ini saya khususnya mengamati belum banyak atau belum banyak airline yang berani menyebutkan bahwa mereka akan menambah seat pesawat atau menambah flight-nya gitu ya. Jadi kalau jumlah seat pesawatnya tetap kayak sekarang juga nanti di 2023, maka iya tamu yang datang akan terbatas. Terus kemudian harga tiket pasti mahal karena rebutan. Dan kalau perang Ukraina sama Rusia itu tetap berjalan, mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya juga untuk operasional pesawat itu. Meskipun katanya kan kalau Timur Tengah punya sumber-sumber minyak sendiri gitu ya. Tapi mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya. Nah, mudah-mudahan itu memang tidak pengaruh. Tapi saya belum dengar nih. Saya baru dengar 2 airline yang mendeklar bahwa mereka bukan menambah pesawat, tapi menukar kapasitas, yaitu Singapore Airlines dan Emirates. Ya. Dan memang 2 inilah yang mendeklar bahwa tahun 2023 mereka akan memperbanyak penerbangan dengan Kapasitas besar. Ya, kapasitas besar dengan A380. Tapi sekali terbang mereka yang biasanya terbang hanya 100 sekian atau 200 bisa terbang sampai 400 orang. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita harapkan. Jadi ya itu sih yang kita hadapi. Kalau dari sisi paketnya, dari sisi tamunya sendiri yang apakah dia sanggup berbayar karena resesi dan segala macam, itu mungkin tidak terlalu masalah ya. Yang masalah justru di operasional aksesnya, akses terutama dari flight-nya, dari airline-nya gitu. Terima kasih tanggapan dan ulasan dari Ibu Hasyana S. Ashadi, Marintur Indonesia. Selanjutnya, kami akan berbincang dengan Bapak Awan Aswinabawa, owner ANT Holidays, pangsa pasar wisatawan Eropa dan Australia. Selamat pagi Pak Awan, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat pagi Pak Yongki, selamat pagi semua tempat sahabat Intoa di seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Pak Awan, saya tahu Pak Awan juga kecipratan bisnis dalam penyelenggaraan MotoGP. Boleh cerita sedikit dong mengenai aktivitas ANT Holidays pasca pandemi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yongki. Jadi pandemik memang
sebuah mimpi buruk bagi kita semua, dan kita sangat bersyukur bahwa sesaat setelah pandemik hampir selesai, walaupun masih ada sisa-sisanya sedikit, NTB kecipratan mendapat sebuah durian runtuh yang namanya World Superbike dan MotoGP. Jadi kita bersyukur bahwa pada kuartal pertama tahun ini kita bisa sedikit menambah nafas kita untuk menambah endurance kita menghadapi masa-masa yang sebelumnya sangat susah. Dan kemudian setelah MotoGP ternyata terbukti bahwa NTB bersama-sama dengan teman-teman di daerah lain mulai berdatangan juga tamu-tamu khususnya yang inbound dari luar negeri dan khususnya lagi dari Eropa Barat dan sedikit dari Australia. Jadi sejak bulan Mei sampai kira-kira bulan Agustus kemarin, lumayan, walaupun masih sporadis Pak Yongki, masih belum merata di seluruh NTB, tetapi kita sudah mulai merasakan denyut nadi yang lebih kencang dari inbound itu sendiri. Dan untuk kuartal terakhir ini, memang seperti biasa, memang secara tradisional memang pasti akan menurun, memang low season buat kita, akan tetapi tanda-tanda kehidupan untuk tahun depan juga walaupun belum sekencang tahun-tahun kemarin, tapi juga sudah menunjukkan indikator-indikator yang cukup membuat kita lebih optimis. Itu Pak Yongki. Apa tanggapan Pak Awan mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours. Silakan Pak Awan. Pertanyaan yang menggelitik dan menantang Pak Yongki, terima kasih. Izinkan saya mengutip apa yang sudah kita baru saja lalui, khususnya buat teman-teman di Bali, recover together, recover stronger. Saya berusaha untuk tetap realistis dan menjaga rasa optimisme itu. Jadi bahwa banyak sekali prediksi-prediksi dan banyak juga berita-berita yang mengsiur bahwa tahun depan dunia akan mengalami masa-masa susah dan bahkan beberapa negara-negara maju yang notabene adalah feeder market buat kita di inbound sini akan mengalami resesi ekonomi. Karena tapi kita semua sudah pernah mengalami berbagai macam bahkan tragedi sebenarnya kalau kita bilang. Kalau kita flashback 20-30 tahun yang lalu ada perang Teluk, ada peristiwa 9/9, ada SARS dan sebagainya, you name it, lengkap semuanya ada. Bahkan kita di NTB sini sebelum terjadinya pandemi kita juga digoncang dan gempa dan akan tapi poinnya saya di sini adalah whatever it is bahwa sepanjang semangat kita masih menyala-nyala, sepanjang kita bisa bersama-sama saling membackup, saya yakin, aku yakin bahwa kita akan bisa melalui apapun namanya itu resesi itu. Saya pikir masih banyak kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang bisa kita capai khususnya untuk inbound itu sendiri. Kalau seandainya kita bisa memperkuat diri, inbound kan tidak harus cuma overseas inbound saja, tapi juga domestic inbound bisa kita kuatkan. Demikian juga dengan regional inbound bisa kita kuatkan. Saya pikir negara-negara ASEAN juga masih sangat cukup solid ekonominya. Dan saya pikir kalau kita semua bersatu padu, Intoa mengkoordinasikan untuk memperkuat produk dan layanan kita, kualitasnya akan semakin lebih bagus, varian produknya akan semakin lengkap. Saya yakin bahwa kita pasti bisa melewati 2023 atau bahkan sebagian dari orang-orang teman-teman sahabat-sahabat kita di Intoa bahkan akan mendapatkan windfall menurut saya. Bagaimanapun juga misalnya teman-teman di Bali dan di NTT Labuan Bajo misalnya walaupun memang ada banyak tantangan tetapi juga emas adalah emas Pak Yongki. Bagaimanapun juga orang-orang pasti akan tetap berdatangan ke Indonesia, khususnya ke beberapa destinasi-destinasi super prioritas dan semoga saja yang kita harapkan bisa menyebar lebih banyak dan teman-teman juga bisa melewati masa-masa yang katanya akan susah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya menurut saya tetap semangat, tantangan akan pasti terus ada, ujian akan terus ada, tapi sepanjang kita terus ora et labora, kerja dan berdoa, insya Allah pasti akan menjadi lebih baik. Demikian Pak Yongki.
Baik, terima kasih Pak Awan. Emas, tetap emas. Recover together, recover stronger. Bapak Awan Aswinabawa, ENT Holidays. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan berbincang dengan Ibu Niluh Werdiani, owner Triauma Wisata, pangsa pasar wisatawan India, dan mungkin Timur Tengah juga. Selamat pagi, Bu Werdi. Saya dengar market India setelah mereka boleh bepergian ke luar negeri, sudah banyak yang datang ke Bali. Boleh buka sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Triauma Wisata pasca pandemi. Silakan, Bu Werdi. Setelah market India dibuka setelah pandemi, jenis atau kualitas wisatawan India yang datang ke Bali sedikit berubah. Yang pertama dari kita lihat dari akomodasi yang mereka tinggal, sebagian besar yang kami tangani adalah di 5 star, minimum 5 star ke 5 star luxury. Kemudian yang kedua, length of stay-nya juga berubah. Yang tadinya cuma 4 hari atau 4 hari 3 malam, jadi sekarang rata-rata hampir 1 minggu. Jadi 6 malam, minimum 6 malam. Dan artinya karakter wisatawannya sendiri juga sudah lebih baik. Jadi kalau sebelum pandemi mungkin sedikit demanding harga dan sebagainya, sekarang tetap harga juga acuan, cuman lebih artinya lebih calm, lebih berkualitas lah gitu Pak. Oke, menarik sekali Bu Werdi. Artinya bisnis Triauma Wisata sudah bergulir, sudah bergerak untuk mendapatkan wisatawan dari India setelah pandemi ini. Begitu Bu Werdi. Iya Pak, jadi begitu India dibuka, kami sudah langsung mendapatkan kebetulan MICE Group yang pertama yang open door bisnis kami. Jadi kemudian perlahan-lahan mulai bangkit dan is getting normal saat ini gitu Pak. Apa tanggapan Bu Werdi mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tour. Untuk isu resesi atau yang secara global, India saya lihat untuk kedepannya masih bagus. Dilihat dari begitu banyaknya queries yang kita terima, baik itu FIT maupun MICE. Jadi sampai detik ini sih belum ada yang saya lihat ada perubahan untuk India. Dan mereka memang sangat hemat menggunakan uang, sehingga mereka secara ekonomi masih sangat stabil. Kemudian yang akan menjadi kendala adalah mungkin yang saya lihat adalah penerbangan, nomor satu karena keterbatasan seat dari India ke Indonesia atau ke Bali. Itu yang akan menjadi tantangan. Dan jujur banyak sekali grup-grup kami yang akhirnya change destination karena tidak mendapatkan seat yang cukup dari India gitu untuk ke Bali gitu Pak. Oke, jadi apa pesan-pesan Bu Werdi untuk tahun 2023? Alangkah baiknya kalau ada direct flight ya, dari India ke Indonesia atau ke Bali khususnya, dan menambah jumlah kapasitas seats di berbagai airlines. Sehingga mereka akan tetap traveling sepanjang ada transportasi yang menghubungkan antara India dengan negara-negara yang merupakan destinasi favorit mereka. Oke, terima kasih Ibu Niluh Werdiani, owner Triauma Wisata. Selanjutnya, kami akan berbincang dengan Bapak Jimmy Saputra, owner Pegasus Indonesia Travel, pangsa pasar, wisatawan Rusia, dan CIS countries. Selamat pagi Pak Jimmy, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat pagi Pak Yongki, amin. Thank you so much. Alhamdulillah. Oke, Pak Jimmy, langsung kita diskusi
boleh berbagi sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Pegasus Indonesia Travel pasca pandemi. Silakan Pak Jimmy. Baik, Pak. Dalam kondisi global saat ini sangat sulit dan terkadang sia-sia untuk membuat prediksi. Selama 2 tahun terakhir, kami telah belajar untuk mengandalkan perencanaan jangka pendek dan berhasil dengan baik. Ada dan akan banyak tantangan yang harus kita atasi dan hadapi. Pasti kami juga menghadapi yang ini kita perkirakan menghadapi setidaknya itu 2 tahun lagi di jalan menuju pemulihan. Namun kita telah lama juga mengetahui ya bahwa pariwisata itu adalah industri yang paling rapuh, yang selalu terkena dampak langsung dari ulah manusia ataupun alam. Jadi sekarang ini saatnya untuk menerapkan pengetahuan ini dan pengalaman ini untuk pelajaran berikutnya. Jadi untuk tahun 2023 kami mengaktifkan mode pemulihan lambat yang berarti itu mengurangi volume dengan kualitas yang lebih baik. Jadi volume turis kita itu kita mulai sortir dengan memberikan dukungan penuh kepada partner-partner mitra kami 24/7 agar mereka dapat bekerja itu secara efektif dan mendorong lebih banyak klien ke arah kami. Oke. Menarik sekali. Jadi artinya memang pasca pandemi Pegasus Indonesia sudah kembali recover. Begitu Pak Jimmy? Betul. Jadi kita juga berpartisipasi dalam berbagai acara kolaboratif dengan berbagi keahlian dan pengetahuan kami sebagai imbalan atas promosi, ya, yaitu memotong biaya pemasaran. Ya, jadi kita memilih acara pariwisata yang terbukti efektif dan berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan kita pun juga berharap dukungan dari stakeholder yang lain, juga Kementerian Pariwisata RI dalam hal melonggarkan aturan masuk karena beberapa negara tempat kami bekerja, maksudnya partner-partner di CIS countries yang lainnya itu masih ada beberapa yang masih diwajibkan untuk mendapatkan visa terlebih dulu ya, jadi masih belum ada VOA. Ada tanggapan karena perang Rusia-Ukraina, Eropa Timur akan mengalami resesi yang lebih berat. Apa tanggapan Pak Jimmy mengenai resesi global tahun depan? Ya, untuk resesi di tahun 2023 memang kita juga khawatirkan akan eskalasi dari perang Rusia-Ukraina ini akan semakin melebar. Tapi kita juga tetap berharap jalur perdamaian akan terus dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama oleh pihak NATO yang mendukung penuh ke pihak Ukraina. Jadi kita sebagai pemain pangsa pasar Rusia dan CIS country yang termasuk juga Ukraina, kita juga terkena dampak yang luar biasa. Yang saat ini 80% pangsa pasar kita itu terpengaruh. Maka dari itu kita menggunakan strategi mengurangi volume dengan mengandalkan turis-turis yang lebih berkualitas, yaitu high-end. Kami memahami bahwa tahun 2023 akan masih serupa dengan tahun 2022, kurang lebih. Jadi kualitas melebihi kuantitas, tamu yang menginap lama, program yang dikemas dengan pengalaman juga. Makanya kita berharap juga dukungan pemerintah untuk mengembangkan destinasi wisata lainnya. Jadi kami bisa menawarkan lebih banyak tempat untuk dikunjungi di Indonesia dengan infrastruktur yang baik. Harapan kami juga ke depannya juga dalam hal pemerintahan, terutama Kementerian Pariwisata, lebih jeli juga dalam melihat situasi yang ada, terutama dalam kasus yang baru-baru terjadi di KUHP pidana yang lagi ramai dibicarakan ini, karena dari pihak partner kita di Rusia pun juga banyak mempertanyakan. Tapi kita senang ada beberapa statement jelas dari para stakeholder yang sudah kita juga sampaikan ke rekan-rekan partner kita di luar, bahwa kita pun di sini juga tidak semata-mata menerima apa yang dicanangkan oleh para
government. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Henry. Oke, apa pesan-pesan Pak Jimmy untuk tahun depan, khususnya bagi teman-teman kita, para pelaku inbound tours? Saya berharap teman-teman juga tetap bisa tegar dan bisa memberikan spirit positif yang kuat kepada terutama staff yang bekerja di masing-masing kantor mereka, karena apa yang akan kita hadapi tahun depan menurut prediksi sangat-sangat berat, ya, gelap, terutama di dalam faktor ekonomi. Tapi kita juga bisa melihat bahwa persatuan dan kesatuan dari teman-teman yang ada di dalam dunia industri pariwisata akan bisa saling membantu. Ya. Di sini Indonesia Inbound Tour Operator Association adalah salah satu asosiasi yang benar-benar saya lihat mempunyai misi dan visi yang kuat, dan saya yakin di dalam tubuh Indonesia Inbound Tour Operator Association ini atau INTOA akan bisa menjaga pelaku pariwisata terutama inbound tour yang ada di Indonesia di tahun-tahun yang susah di tahun 2023. Gitu Pak Ergi. Baik, terima kasih Bapak Jimmy Saputra, Pegasus Indonesia Travel. Demikianlah yang telah kita perbincangkan. Teman-teman pelaku inbound tours nampaknya memiliki alunan suara yang sama. Tetap optimis, pariwisata akan berjalan dengan baik di tahun 2023. Saya, Yongki Adiasa sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih juga kepada Saudari Happy Chandrawati sebagai pengarah acara. Salam pariwisata Indonesia Maju.